Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kalau pada kesempatan saat ini kita boleh sama-sama lagi merenungkan firman Tuhan. Kita boleh diingatkan lagi, kita boleh berkaca lagi kepada firman, berkaca lagi kepada Yesus tentang bagaimana kita hidup. Kita boleh melihat lagi dan menilai lagi hidup kita sampai sejauh mana, dan juga kita diingatkan lagi apa yang Yesus mau di dalam hidup kita. Dan itulah yang akan kita kerjakan dan kita akan bagikan kepada orang lain. Nah, kita akan membahas satu bagian firman Tuhan dari Matius 6. Ya, sekali lagi kita akan membahas satu bagian firman Tuhan dari Matius 6. Kalau di rumah mungkin boleh buka Alkitabnya, atau mungkin juga bisa buka Alkitab yang ada di aplikasi. Kita akan buka bersama-sama Matius 6. Matius 6 ini masih menjadi satu bagian cerita dengan Matius 5 dan Matius 7, yaitu mengenai khotbah di bukit. Jadi nanti akan lebih baik sebelum kita mengambil poin-poin penting di dalam Matius 6, kita baca juga Matius 5 dan Matius 7 supaya kita lebih ngerti konteks ceritanya apa. Jadi firman Tuhan tidak pernah keluar dari konteks, dan ayat-ayat firman Tuhan tidak pernah terlepas dari konteks firman Tuhan secara keseluruhan, baik konteks dekat maupun konteks jauh. Oke? Kita akan melihat Matius 6 ini dulu secara keseluruhan sebelum kita akan membahas mengenai yang akan kita bahas. Matius 6, kalau kita melihat secara keseluruhan, terdiri dari 3 bagian besar. Sekali lagi, Matius 6 kalau kita lihat secara keseluruhan terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama ada di ayat 1 sampai 18. Yang kedua ada di ayat 19 sampai 24. Yang ketiga ada di ayat 25 sampai 34. Sekali lagi, bagian pertama ada di ayat 1 sampai 18. Bagian kedua ada di ayat 19 sampai 24. Bagian ketiga ada di ayat 25 sampai 34. Nah, kita akan melihatnya seperti ini. Bagian kedua merupakan penyebab dari bagian pertama dan bagian ketiga. Sekali lagi, bagian kedua menjadi penyebab utama dari bagian pertama dan bagian ketiga. Bagian pertama ayat 1 sampai 18 bicara tentang apa? Kalau kita lihat baik-baik, Matius 6 ayat 1 sampai 18 bicara tentang manusia dan kemunafikannya. Masa sih? Nanti bisa dilihat di hal memberi sedekah di ayat 2, juga di hal berdoa di ayat 5, di hal berpuasa di ayat 16 ada kata-kata munafik. Manusia dan kemunafikannya. Itu poin pertama ayat 1 sampai 18. Poin ketiga, sebelum kita bahas poin 2, kita lihat dulu poin 3. Poin ketiga bicara tentang manusia dan kekhawatirannya. Ini sampai dibuat menjadi judul perikop, manusia dan kekhawatirannya. Nah, penyebab kenapa manusia munafik dan khawatir itu ada di bagian kedua, yaitu kebergantungan hidup. Bagian kedua bicara tentang kebergantungan hidup. Itu ada di ayat 19 sampai 24. Perikopnya judulnya hal mengumpulkan harta. Tetapi lebih dalam lagi ini bicara tentang kebergantungan hidup. Kebergantungan hidup yang salah mendatangkan kemunafikan dan kekhawatiran. Nanti kita akan lihat bareng-bareng. Yuk kita baca yuk. Kita akan membahas yang poin kedua. Ayat 19 sampai 24. Ini akan kita bahas karena inilah menjadi penyebab dari ayat 1 sampai 18 dan juga ayat 25 sampai 34. Kita baca ya. Matius 6 ayat 19, hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga gengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Oke, demikian bunyi firman Tuhan yang kita sudah baca pada kesempatan hari ini. Kita akan melihat di dalam poin hal mengumpulkan harta ini, atau yang kita sebut tadi dengan kebergantungan hidup,
Ada 3 hal yang akan kita bahas, tetapi kita tidak akan bahas di dalam satu video ini secara keseluruhan. Kita akan bagi menjadi 2 bagian. Jadi di bagian kedua nanti akan melanjutkan dari bagian pertama ini. Nah, ada 3 bagian yang akan kita bahas. Pertama yang akan kita lihat adalah, sebentar, saya lihat catatan saya dulu juga ya. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah kenali apa atau siapa hartamu, atau apa atau siapa tuanmu. Oke, kenali apa atau siapa harta dan tuanmu. Bagian kedua yang akan kita bahas adalah tentang memandang Allah. Oke, memandang Allah. Atau sebenarnya lebih kita bisa poinkan lagi adalah bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir dan tidak munafik, yaitu memandang Allah. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Dan juga di ayat 19 sampai 21, terutama ayat 19 dan 20 sebenarnya, ini bicara tentang apa yang Yesus mau kita lakukan. Nah, itu nanti kita akan bahas secara terpisah ya di video yang berikutnya. Nah, kita hari ini akan membahas ayat 24, yaitu kenali apa atau siapa hartamu. Ya, kenali apa atau siapa hartamu. Kita baca sekali lagi ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan mengindahkan atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kau tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita akan lihat di ayat 24 ini, kalimat pertamanya adalah tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Jadi tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Jadi kita dapat mendapatkan pengertian bahwa manusia itu adalah makhluk yang selalu bergantung kepada tuannya. Sekali lagi, manusia adalah makhluk yang akan selalu bergantung kepada tuannya. Dan kalau kita lihat paralelkan dengan ayat 21 ya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada, kita juga bisa simpulkan bahwa manusia akan selalu bergantung sama hartanya. Oke, manusia akan selalu bergantung kepada hartanya. Nah, tuannya atau harta kita lihat perbandingannya di bagian terakhir dari ayat 24. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yesus secara eksplisit memperbandingkan antara Allah dan Mamon. Ada yang tuannya adalah atau hartanya adalah Allah, ada yang tuan atau hartanya adalah harta atau kekayaan atau uang. Mamon ini bicara tentang uang, sejatinya tentang uang, tetapi kita bisa luaskan lagi tentang harta. Jadi ternyata harta manusia itu tidak cuma uang. Sekali lagi, harta manusia itu tidak cuma uang. Harta manusia itu juga bisa ketenaran. Bisa lagi kekuasaan. Bisa lagi apa? Keluarga, kakak, adik. Bisa juga orang tua. Hah, kok orang tua harta kita? Iya, kalau kita misalkan mati-matian banting tulang untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, bukankah jangan-jangan kita sedang berusaha menjadi juru selamat bagi mereka? Nah, hati-hati di dalam bagaimana kita hidup. Nah, kita akan lihat lebih dalam lagi ya. Jadi sekali lagi, Mamon ini bicara tentang harta. Harta itu bisa banyak hal, tapi memang utamanya di dalam perikop ini memang uang. Nah, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Nah, jadi kita lihat ya, manusia tadi sudah di awal saya sudah bilang bahwa manusia adalah makhluk yang akan selalu bergantung kepada tuannya. Makhluk yang akan selalu mengabdi kepada tuannya. Makhluk yang akan melayani tuannya. Melayani, mengabdi, dan juga akan selalu bergantung sama tuannya. Nah, artinya apa? Manusia akan menghabiskan seluruh bagian hidupnya untuk tuannya. Sekali lagi, manusia akan menghabiskan seluruh bagian hidupnya untuk tuannya atau hartanya. Itu yang kita lihat. Nah, sekarang kita bertanya dulu, kepada siapa hari ini kita menggantungkan hidup kita? Pasti semua akan jawab dengan mudah ya, dengan sedikit mudah bahwa kita akan menjawab, aku menggantungkan diri sama Tuhan kok, sama Yesus, aku berdoa dan lain sebagainya macam. Oke, itu terlalu mudah jawabnya ya. Kita bicara seperti itu. Coba kita
coba kita bertanya seperti ini. Hari-hari ini aku mudah khawatir atau enggak? Nah, coba dari kalimat ini, hari-hari ini aku mudah khawatir apa enggak? Kita akan lihat bahwa sebenarnya kalau kita mudah khawatir, kita tidak sedang menggantungkan diri kita sama Allah. Nah, makanya tadi pertanyaannya kita ganti. Kalau kita bilang hari-hari kita bergantung sama siapa? Kita kan dengan mudah jawab Allah. Tapi kalau kita bilang hari-hari ini kita mudah khawatir apa enggak? Nah, kekhawatiran itu adalah buah dari Tuhan kita. Sekali lagi, buah dari Tuhan kita. Kalau Tuhan kita bukanlah Allah, kita akan khawatir. Nah, perhatikanlah kalau ternyata Allah itu adalah Tuhan yang sangat baik buat kita. Sedangkan Mamon bukan Tuhan yang sangat baik buat kita. Jahat. Kenapa? Karena Allah, kalau kita menggantungkan diri sama Allah, Allah memegang hidup kita. Sekali lagi, kalau kita menggantungkan diri sama Allah, Allah memegang hidup kita. Jadi kita bekerja, kita menghabiskan hidup kita, tetapi Allah tidak akan pernah melepaskan tangan kita. Dan hidup kita ada di dalam jaminan Allah. Tetap tenang. Itulah Allah. Tapi kalau Mamon, bukan benda hidup, bukan hal-hal yang kekal, bukan hal yang kudus. Dia adalah jasmani bentuknya, dan juga ini adalah hal-hal yang justru malah membuat kita ditinggalkan. Sekali lagi, kalau kita membuat Mamon menjadi Tuhan kita, justru kita ditinggalkan. Mamon ini mengambil diri kita, kan di sini ditulis mengabdi kan. Jadi kita menghabiskan hidup kita untuk ditinggalkan. Jadi artinya apa? Sebenarnya ketika kita ketika kita menjadikan Mamon sebagai Tuhan kita, kita sedang memegang diri kita sendiri. Pertanyaannya, kita berpegang sama orang lain aja, orang lain kadang meninggalkan kita. Ini kita berpegang sama diri sendiri. Emang bisa, emang kuat. Memang apa hebatnya diri kita sampai kita bisa bergantung sepenuhnya sama diri kita. Ini mau menunjukkan bahwa manusia itu tidak punya kekuatan yang cukup untuk bisa menghadapi dunia ini. Sekali lagi, manusia itu tidak punya kekuatan yang cukup untuk menghadapi dunia ini. Manusia perlu Allah, manusia perlu Kristus, manusia perlu mendengarkan berita Injil dan firman supaya dia kuat untuk menghadapi hidup. Nah, makanya hari ini kita akan melihat bareng-bareng apakah Allah menjadi Tuhan kita atau ternyata Mamon. Bagaimana cara ngeceknya? Lihat 24. Karena di kalimat kedua ya, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Nah, bagaimana cara kita mengecek kita ini sedang bergantung sama Allah atau enggak? Lihat, kita membenci yang satu atau mengasihi yang lain. Mungkin kita akan ngomong gini, aku mengasihi Tuhan kok, aku justru benci sama hal-hal yang lain itu. Nah, makanya kita mungkin di dalam hal ini kita mungkin akan dengan mudah lagi menjawab kita mengasihi Allah. Makanya Yesus menambahkan kata atau. Atau di sini bukanlah perbandingan antara kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya, tetapi atau di sini memberikan sebuah zoom in atau membuat kita jadi lebih detail lagi untuk melihat hidup kita. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Jadi bagaimana kita melihat? Jadi bagaimana caranya sekarang kita melihat kita bergantung sama siapa? Setia kepada apa? Kepada siapa hari ini? Nah, kalau bicara kesetiaan, berarti kita bicara tentang kualitas dan kuantitas. Sekali lagi, kesetiaan ini gak cuma bicara tentang kuantitas, tapi juga kualitas. Makanya, orang yang setia punya kualitas hubungan dengan Tuhan yang baik, tetapi juga kuantitas hubungan yang baik. Karena kesetiaan ini mencakup dua hal ini, dan ini tidak terpisahkan di dalam kesetiaan. Nah, makanya yang harus kita lihat, hari-hari ini kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk apa?
mikirin masalah, atau mencari jawaban atas masalah, atau bergantung sama Tuhan. Bukan berarti kita tidak mencari solusi, bukan berarti itu. Tapi dengan apa kita menghabiskan hidup kita, dan apakah kita mengabaikan yang satu dan menuhankan yang lain. Nah, perhatikan apa yang kita hari-hari ini abaikan, atau apa yang hari-hari ini dapat dengan mudah kita entar. Nah, sebenarnya yang kita entarin dulu itulah yang sebenarnya kita tidak indahkan. Nah, kata mengindahkan di dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya memiliki arti, yaitu merendahkan, memandang rendah yang lain. Jadi, kalau orang setia sama Allah, dia akan memandang Mamon itu dengan nilai yang lebih rendah dibanding Allah. Sekali lagi, ketika orang setia sama Allah, ketika manusia setia sama Allah, dia akan memandang Allah lebih tinggi nilainya dibanding dengan Mamon. Sehingga dia akan menghabiskan hidupnya untuk nilai yang lebih tinggi itu. Perhatikanlah bahwa manusia akan selalu mencari, mendapatkan, dan berjuang untuk nilai yang lebih tinggi. Ya, makanya saat ini yang harus kita lihat, mana yang menjadi nilainya lebih tinggi di dalam hidup kita? Allah atau yang lain? Ya. Nah, kalau Allah, kita akan menghabiskan hidup kita untuk Allah. Dan sekali lagi, kalau Allah yang menjadi penopang hidup kita, dialah yang memegang tangan kita. Karena tangan kita nggak pernah kuat untuk memegang Allah. Tetapi tangan dia selalu kuat, cukup kuat untuk memegang kita sampai kapanpun. Bahkan kalau misalnya ada angin topan deh, kita ada di dalamnya, kita dipegangnya, kedahsyatan angin topan itu tidak akan menghempaskan kita. Itulah kalau kita bergantung sama Allah. Makanya saat ini bagaimana caranya kita ngecek kita ini bergantung sama Allah apa enggak? Kepada siapa kita setia? Artinya kepada siapa hari-hari ini kita menghabiskan hidup kita? Kita lebih baik berdoa atau bersungut-sungut saat ini? Manusia di dalam segala kepintarannya ya, semakin tahun manusia mungkin semakin cepat berpikir, semakin pintar. Jadi apa? Manusia itu kalau punya masalah A dan mentok, mereka akan dengan mudah mencari B. Udah mentok lagi di B, nanti C. Sampai akhirnya ada Z. Nanti setelah Z ada A, B, A, C. Nah, manusia akan mudah untuk mencari solusi atas semua masalah yang ada. Tetapi manusia tidak pernah mudah untuk datang sama Tuhan. Ya. Datang sama Tuhan tuh sebenarnya perkara yang mudah, tetapi tidak mudah bagi kita. Karena selalu ada halangan yang menurut kita nilainya lebih besar daripada datang sama Allah. Itulah yang sebenarnya harus kita perhatikan. Kalau ternyata nilai itu lebih besar daripada hubungan dengan Allah, kita akan lebih mengejar itu. Kalau ternyata sosial media, kalau ternyata keluarga kita, kalau ternyata pekerjaan kita, kalau ternyata pacar kita, itu nilainya lebih tinggi daripada Allah, kita akan terus menghabiskan hidup kita untuk ini. Dan ketika hidup kita udah habis untuk ini, kepada siapa lagi kita akan bergantung? Nah, perhatikanlah, kalau memang kita bilang kita bergantung sama Allah, kita setianya sama Allah, bukan sama hal-hal ini. Dan perhatikanlah, Tuhanlah yang menjadi Tuhan bagi hal-hal yang lain. Keluarga kita dan lain sebagainya macam. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kalau Tuhan sanggup memegang kita, Dia sanggup memegang keluarga kita juga. Asal kuncinya kita percaya kepada Kristus. Ya, untuk kita bisa dipegang tangannya sama Allah, kita harus percaya sama Kristus. Kita harus mendengarkan Injil dan kita harus bertobat. Itu kan kita bahas di pertemuan berikutnya, di video berikutnya. Nah, tetapi hari ini kita akan ngecek lagi hati kita ya. Jadi tujuan dari video yang pertama ini adalah supaya kita lihat dulu hati kita tuh seperti apa. Bagaimana kita setia sama apa hari ini. Kata yang digunakan di dalam mengabdi ini adalah kata yang digunakan untuk mengindikasikan pekerjaan seorang hamba. Jadi, bukan seorang hamba, seorang budak, Jadi, ibarat kata mengabdi ini adalah tindakan seorang budak. Budak itu tidak punya hak. Budak itu menghabiskan hidupnya untuk tuannya. Sehingga yang harus kita mengerti adalah Tuhan kita siapa?
Disitulah kita akan habis-habisan untuk dia. Supaya apa? Dia senang, dia bahagia. Dan perhatikanlah, jika Allah bukan Tuhanmu, engkaulah yang akan mati-matian mempertahankan hidupmu untuk tetap kuat. Dan pada akhirnya kita akan khawatir. Kenapa? Karena kita tidak pernah memiliki kekuatan apapun di bumi ini untuk sanggup bertahan. Cuman di dalam tangannya yang kuat kita aman. Tuhan adalah gembala kita nggak akan kekurangan. Dia yang memegang tangan kita. Kita tidak perlu takut akan bahaya. Itu ya. Sehingga hari ini sekali lagi periksa hati kita. Apakah kita setia sama Tuhan atau tidak? Kalau setia, teruslah setia. Kalau kita sampai hari ini belum setia sama Tuhan, terlalu mengandalkan diri kita sendiri, bertobatlah. Baca lagi firman-Mu. Disitulah ada janji-janji Tuhan. Disitulah ada Injil yang membebaskan kita, yang memberikan kita kekuatan, supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan baik. Nah, ini bagian pertama yang kita sudah bahas. Di video berikutnya kita akan bahas bagian kedua mengenai kekhawatiran dan kebergantungan hidup. So, thank you semua. Semoga diberkati dan juga terus lakukan firman di dalam hidup kita. God bless you all.